warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izadin Lasaragi, SMMFIT, sebagai dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata mahasiswa FKM USU kelompok 2 di Kecamatan Beringin, Desa Sidodadi Ramunia, mempersembahkan video hasil kegiatan mahasiswa selama KKNT. Video ini bertujuan untuk mendokumentasikan semua kegiatan mahasiswa selama proses KKNT berlangsung. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan menjelaskan bagaimana keberlanjutan program yang telah dilakukan oleh teman-teman. Selamat menikmati. Selamat datang di Desa Sidodadi Ramunia, sebuah desa yang berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Sebuah desa yang memiliki luas 779 hektar yang terdiri dari areal pemukiman, 450 hektar areal pertanian, dan daratan yang terbentang dengan tenang. Desa ini memiliki 17 dusun dengan jumlah penduduk lebih dari 13.000 jiwa. Mayoritas masyarakat di Desa Sidodadi bekerja sebagai petani, peternak, serta pelaku usaha kecil. Setiap bulannya, kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan ILP di beberapa dusun, seperti Dusun Madiun, Dusun Tani, Dusun Bali, dan Dusun Juli. Kegiatan yang kami ikuti meliputi penimbangan balita, pengukuran tinggi badan, pemberian vitamin, serta imunisasi. Dan ILP yang dilakukan di kantor desa yang diisi dengan posbindu, kelas ibu hamil, posyandu balita, dan lansia. Kami juga berkesempatan mengunjungi UMKM Pisang Sale, tempat produksi olahan pisang milik warga desa sekitar. Di sana, kami melihat langsung proses pembuatan pisang sale, pengemasan, serta bagaimana pemasarannya, dan bagaimana UMKM membantu perekonomian masyarakat sekitar. Program Kebun Gizi menjadi bagian penting dari kegiatan KKN kami. Kami melakukan penanaman sayur kangkung dan bayam, sekaligus melakukan penyiraman secara berkala untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah masa panen, sayur yang dihasilkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar agar dapat dimanfaatkan langsung oleh warga. Kami berkesempatan mengunjungi SD 10-1926 dan memberikan penyuluhan singkat mengenai stop bullying. Kegiatan ini bertujuan mengajak siswa saling menghargai, mencegah perundungan, dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dan melakukan penyuluhan di SMP Jayakrama. Kami memberikan penyuluhan mengenai dasar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dalam kegiatan ini, kami menjelaskan pengertian K3, jenis-jenis kecelakaan, contoh bahaya di sekolah, serta cara menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Melalui penyuluhan ini, siswa diharapkan lebih sadar akan pentingnya keselamatan di lingkungan sekolah. Di SMK Jayakrama,
kami menyampaikan penyuluhan mengenai bahaya pergaulan bebas pada remaja, betapa pentingnya menjaga diri, membangun batasan, memilih lingkungan pertemanan yang baik, dan dampak yang dapat timbul jika salah dalam mengambil keputusan. Selain penanaman kebun gizi, kami juga melakukan pelatihan pembuatan kompos cair sebagai upaya dalam memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, kami menggunakan bahan sederhana seperti kulit nanas dan kulit pisang yang mudah ditemukan di sekitar, sehingga masyarakat dapat membuat kompos sendiri di rumah dengan cara yang praktis dan berkelanjutan. Pada kegiatan FGD yang dilaksanakan di kantor desa Sidodadi Ramunia dan dihadiri oleh kepala desa, para kepala dusun, kader PKK, serta kader Posyandu, kami memaparkan hasil survei kesehatan masyarakat menggunakan 4 indikator penilaian, yaitu magnitude, severity, vulnerability, dan community concern. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, ditetapkan 4 prioritas masalah kesehatan di desa Sidodadi, yaitu pola makan sebagai skor tertinggi 3.780, diabetes mellitus 3.584, tuberkulosis 3.420, serta usia kehamilan pertama 3.072. Melalui musyawarah bersama, disepakati beberapa program kerja untuk menindaklanjuti prioritas tersebut. Program disusun meliputi demo memasak antar ibu PKK sebagai upaya perbaikan pola makan, penyuluhan konsumsi rendah garam untuk pencegahan DM dan hipertensi, serta kegiatan toga yang dilaksanakan di SD 10 1926 dan kantor kepala desa guna memperkenalkan dan meningkatkan pemanfaatan tanaman obat keluarga di lingkungan masyarakat sekitar. Program-program ini dirancang agar relevan, mudah diterapkan, dan berdampak berkelanjutan bagi warga desa. Penyakit TB paru, karena TB paru pun setiap bulannya itu dapat PMT dari desa. Nah, jadi kalau semalam waktu abang survei ke masyarakat itu harus diobati, nanti yang lainnya bisa juga ketularan. Memang yang pulihkan di atas itu penyakit itu. Jadi kalau ada sama bapak-bapak kadus atau ibu kadusnya, bila ada di dusunnya Saya mungkin akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa kajian tersebut. Pertama mengenai prioritas masalah yang akan mungkin kita jadikan prioritas, yang pertama itu TB. Dengan programnya ada pelatihan pada TB, rumah tanpa TB, dan juga akan dilakukan kunjungan tiap bulan kepada masyarakat yang terkena TB. Lalu juga ada prioritas masalah. Di kantor desa, kami menanam beragam tanaman herbal sebagai bagian dari program toga. Kegiatan tidak berhenti hanya pada penanaman. Setiap minggu kami kembali untuk merawat dan menyiram tanaman secara berkala. Tanaman yang kami tanam yaitu ginseng, temulawak, serai, kencur,
kunyit, serta mahkota dewa. Semangat yang sama kami bawa ke SD 10 1926, tempat kami memperkenalkan toga kepada siswa-siswi sekolah dasar. Anak-anak diajak melihat, menyentuh secara langsung, dan mengenal nama serta manfaat masing-masing tanaman. Mereka belajar bahwa jahe bisa membantu meredakan masuk angin, kunyit baik untuk pencernaan, dan banyak manfaat lainnya. Kami juga memanfaatkan botol besar bekas sebagai pembatas pagar sederhana, sehingga selain mempercantik tampilan, anak-anak dapat memahami pentingnya penggunaan ulang barang bekas sebagai upaya dalam menjaga lingkungan. Salah satu kegiatan yang kami lakukan selama KKN adalah demo masak yang dilakukan di aula kantor kepala desa yang dihadiri ibu-ibu PKK. Suasana aula dipenuhi dengan tawa, aroma masakan, dan diskusi seru tentang berbagai bahan pangan. Kami mengolah mie sehat homemade menggunakan sayur bayam guna tetap memperhatikan gizi, protein, dan bahan penyedap alami. Demo ini bukan hanya sekedar memasak, tetapi juga pertukaran ilmu dan pengalaman antar generasi. Banyak ibu berbagi resep tradisional, dan banyak pula yang terkejut bahwa makanan sehat ternyata bisa dibuat dengan sederhana dan murah tanpa mengorbankan rasa. Hasil mie bayam yang dibuat pun dimanfaatkan sesuai kreativitas ibu-ibu PKK. Salah satu contohnya adalah diolah menjadi mie goreng sehat dengan tambahan sayur segar dan bumbu sederhana. Pada proses memasaknya, ibu-ibu juga mengurangi penggunaan MSG sehingga kandungannya lebih rendah, namun rasa tetap gurih dan disukai keluarga.
Kreasi ini menunjukkan bahwa makanan bergizi tetap bisa lezat dan mudah diterapkan dalam menu harian. Di bidang kewirausahaan, kami mengadakan pelatihan pembuatan hand sanitizer berbasis edukasi di kantor desa. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu PKK yang sangat antusias mempelajari cara memproduksi hand sanitizer sendiri menggunakan bahan yang aman, terjangkau, dan mudah ditemukan, termasuk aloe vera sebagai pelembab alami. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya mempraktikkan cara pembuatannya, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kebersihan tangan untuk mencegah penyakit menular. Banyak peserta menyampaikan bahwa keterampilan ini bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha kecil bagi masyarakat. Mahasiswa PKIP membantu kader puskesmas dalam mengecek kesehatan dasar para lansia, terutama di kesehatan mata dan pendengaran.
Mahasiswa juga ikut serta berperan aktif dalam mengedukasi dan melakukan penyuluhan dengan para lansia di saat pemberian obat dan juga pemberian makanan tambahan bersama kader bagian penyuluhan terkait permasalahan kesehatan yang dialami para lansia yang kurang dapat dijangkau di kegiatan posyandu di tiap posyandu. Mahasiswa bersama para kader TB Desa Sidodadi Ramunia memberikan PMT-TB kepada penderita TB yang sedang menjalani pengobatan. Mahasiswa juga melakukan konsultasi dan juga penyuluhan singkat kepada masing-masing individu terkait permasalahan, tantangan, dan cara pencegahan serta menjaga kesehatan atau imunitas tubuh sesaat ataupun setelah pengobatan. Mahasiswa ikut serta melakukan cek kesehatan gratis di mana untuk mendata dan memeriksa kesehatan dasar para pelajar di Desa Sidodadi Ramunia bersama para kader puskesmas. CKG berisi kegiatan pengecekan IMT pelajar, kesehatan gigi, dan kesehatan telinga pelajar sekolah dasar, dan kesehatan reproduksi bagi pelajar SMP dan SMA. Mahasiswa juga melakukan penyuluhan terkait PHBS di sela sebelum dan di saat kegiatan berlangsung kepada para pelajar. Untuk mendukung keberlanjutan data kesehatan masyarakat, mahasiswa peminatan AKK atau Administrasi Kebijakan Kesehatan melakukan input dan pengelolaan data pemeriksaan gratis melalui Sehat Indonesiaku, di mana seluruh hasil cek kesehatan gratis masyarakat seperti pemeriksaan IMT, kesehatan gigi, kesehatan telinga, dan kesehatan reproduksi dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem agar dapat diakses serta ditindaklanjuti oleh puskesmas maupun dinas kesehatan. Melalui digitalisasi data ini, diharapkan masyarakat yang memiliki risiko penyakit dapat terpantau dan memperoleh penanganan lebih cepat dan tepat.
Sementara itu, mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan melaksanakan pemeriksaan air sumur dan air minum masyarakat yang bekerja sama dengan puskesmas. Pemeriksaan dilakukan langsung ke rumah warga dan fokus pada parameter fisik seperti warna, rasa, dan bau, serta pengukuran pH air menggunakan alat penguji sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan sebagian air sumur tidak berbau dan tidak berwarna. Namun terdapat beberapa lokasi yang mengalami kekeruhan ringan. Nilai pH berkisar 6 hingga 7 yang masih dapat diterima. Namun, tetap perlu pemeriksaan lanjutan di laboratorium untuk memastikan kualitas kimia dan bakteriologisnya. Edukasi mengenai pengolahan air rumah tangga diberikan kepada warga, termasuk pentingnya perebusan dan penyimpanan air yang bersih untuk mencegah penyakit.